Salam adik-adik semua, apa kabar? Pasti luar biasa, pasti baik-baik semua bukan? Abang juga berharap anak-anak semua sehat-sehat di rumah, tidak ada yang sakit. Sudah 5 minggu kita tidak lagi ke gereja karena masih suasana wabah virus corona. Saya yakin adik semua pasti sudah rindu ketemu sama teman-teman di gereja, rindu untuk beribadah, bernyanyi, bergembira bersama dengan kawan-kawan, juga dengan guru-guru sekolah minggunya. Hari ini Amang mau menyapa semua adik-adik yang saat ini ada di rumah sedang mengikuti acara ini. Tahu kan hari ini hari apa? Ya, pasti tahu lah. Ini hari Minggu. Hari Minggu yang biasanya kita di gereja untuk beribadah, untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Dan hari ini Amang juga akan mengajak semua adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang juga sedang mengikuti acara ini di rumah mereka masing-masing, untuk sama-sama kita memuji Tuhan dan terutama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Saya ajak semua yang ada di rumah sekarang, yang sedang menonton, untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama mengikuti lagu yang akan diperdengarkan ini. Pasti semua tahu judulnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Kita akan bernyanyi. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Baik adik-adik semua, Amang akan bercerita sebuah cerita yang luar biasa. Tentu juga ceritanya sudah pernah kalian dengar, yang tentu tertulis di dalam Alkitab. Tapi Amang tidak akan sebutkan apa ceritanya,
Kita akan bersama-sama mengikuti film pendek ini. Kita akan tonton bersama dan kita akan tahu nantinya apa judulnya, ceritanya tentang apa. Mari kita tonton film pendek ini. Isa dan murid-muridnya menyingkir ke Bait Saida. Tetapi orang banyak mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Junjungan, suruhlah mereka pulang, supaya mereka bisa pergi ke desa-desa di sekitar sini untuk mencari makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi sekali. kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Allah, Tuhan semesta alam, yang menyediakan roti dari bumi. Wah, mukjizat. Mengherankan. Tetapi bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Apa pesan dari firman Tuhan dari cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Ada beberapa yang akan kita renungkan. Ada beberapa pelajaran, ada beberapa pesan bagi kita, anak-anak Tuhan. Pertama, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan yang baik. Dia sangat berbelas kasihan kepada orang banyak yang sedang kelaparan. Dia mengasihi mereka. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kamu, Dia mengasihi saya, Dia mengasihi kita semua, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Yang kedua, selain Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan itu maha kuasa. Dia menjadikan atau membuat mukjizat yang luar biasa. Dari 5 roti, 2 ikan bisa kenyang 5.000 orang. Bahkan masih ada lagi yang tersisa. Tuhan Yesus itu hebat, hebat. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah sumber kehidupan kita. Karena itu, orang yang bersama dengan Tuhan, dia akan dipenuhi kebutuhannya. Dia akan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu jangan takut. Yang ketiga, Tuhan juga mau mengajar kita anak-anak untuk hidup teratur. Sebelum Tuhan Yesus membagikan makanan itu, Dia suruh murid-muridnya untuk memerintahkan orang banyak supaya mereka duduk secara teratur.
Tuhan Yesus juga ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang teratur, yang hidupnya teratur di rumah, teratur belajar supaya pintar, teratur makan supaya sehat, teratur juga cuci tangan supaya jauh dari segala penyakit. Tuhan ingin kita orang yang hidupnya teratur, tidak amburadul, tapi teratur. Teratur juga berdoa, baca firman Tuhan, teratur belajar supaya sehat, supaya pintar. Kemudian Yesus juga menyuruh supaya murid-muridnya mengumpulkan semua makanan yang tersisa. Jadi tidak boleh dibuang, harus dikumpulkan. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita anak-anaknya supaya kita tidak boros, supaya kita tidak menghambur-hamburkan berkat-berkat Tuhan itu. Kita harus pergunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk sesuatu yang baik. Kita tidak boleh boros. Yang terakhir, tentu Tuhan mau ingin kita seperti anak yang dicerita tadi, yang mau memberikan makanan yang ada padanya kepada Tuhan supaya itu kemudian dibagikan kepada orang banyak. Jadi dia mau menjadi berkat, dia menjadi baik kepada orang. Dia mau supaya apa yang dia miliki itu dipergunakan oleh Tuhan, sehingga orang banyak pun, orang lain pun itu memperoleh berkatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau anak kecil yang dicerita tadi itu memberikan makanannya 5 roti 2 ikan, lalu sekarang apa yang dapat kau berikan kepada Tuhan Yesus? Yaitu hati kita. Itulah yang kita akan berikan, persembahkan kepada Tuhan Yesus, supaya hati kita itu dipenuhi oleh Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian di rumah. Tetap di rumah, jangan berkeliaran keluar, belajar di rumah dan berdoa di rumah, tinggal di rumah, lakukan kegiatan-kegiatan yang baik di rumah, jangan keluar-keluar supaya kita semua terhindar dari penyakit ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kita ke pertemuan berikutnya di minggu depan, dan teruslah berdoa supaya wabah ini cepat selesai dan kita boleh kembali lagi beribadah, bersukacita, berkumpul di rumah Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin.